Gak harus menunggu tahun baru untuk memperbaiki diri. Tapi momen awal tahun adalah momen yang pas untuk mengevaluasi hidup kita dan berusaha menjadi orang yang lebih baik. So, in this video, I'm going to recommend a few self-help books so that you can manage your life better and be the best version of yourself. Buku pertama yang aku rekomendasiin banget untuk dibaca di awal tahun ini adalah The 5 AM Club by Robin Sharma. Buku ini kayaknya udah terkenal banget dan dari judulnya aja udah jelas kalau The 5 AM Club ini pasti akan mendorong kita untuk bangun jam 5 pagi. Tapi buku ini nggak cuma sekedar menyarankan bangun pagi. Ada hal-hal lain yang dibahas di buku ini. Kayak setelah bangun pagi kita harus ngapain, sebelum kita memutuskan untuk bangun jam 5 pagi kita juga harus tahu kapan waktunya istirahat. Ada ungkapan bahwa your morning routine starts the night before. Jadi apa yang kita lakukan di pagi hari itu sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan di malam sebelumnya. Jadi di buku ini juga dibahas night atau evening routine apa sih yang pas untuk kita, yang bisa menolong kita supaya kita bisa bangun jam 5 pagi keesokan harinya. Di buku ini part favorit aku adalah The 20-20-20 Formula. Artinya dalam 1 jam pertama setelah kita bangun pukul 5 pagi, dari jam 5 sampai jam 6 itu kita bagi menjadi 3 time pockets atau 3 bagian waktu, masing-masing 20 menit. Terus masing-masing bagian waktu itu ada temanya, ada sesuatu yang harus kita lakukan. 20 menit pertama adalah waktunya move, 20 menit kedua adalah waktunya reflect, dan 20 menit ketiga adalah waktunya grow. Kalau move itu udah cukup jelas ya, jadi kita disarankan untuk langsung berolahraga begitu bangun pagi. Malah kalau memang rasanya berolahraga saat baru bangun itu berat banget, you can try sleeping in your gym clothes. Itu kata penulisnya. Jadi 20 menit pertama dihabiskan dengan berolahraga yang berkeringat, yang dapat memacu adrenalin, yang dapat meningkatkan dopamin supaya kita bisa menghadapi hari dengan lebih berenergi. Lanjut ke 20 menit yang kedua, waktunya reflect. Reflect ini ya kayak namanya ya, jadi waktunya kita merefleksi hidup kita. Dan ada banyak cara yang dianjurkan untuk mengisi time pocket reflect ini. Misalnya seperti journaling, berdoa saat teduh, itu juga masuk ke bagian reflect ini. Yang ketiga, grow. Grow itu maksudnya adalah kita belajar sesuatu. Entah itu kita nonton video-video edukatif atau kita dengerin podcast. Pokoknya kita belajar sesuatu. Mau baca buku self-help itu juga boleh dilakukan di 20 menit ketiga ini. Aku suka bagian ini karena ini bisa membuat pagi aku lebih terstruktur. Dan meskipun buat aku sampai sekarang aku masih nggak bisa bangun jam 5 pagi setiap hari, tapi ada elemen-elemen dari 20-20-20 rule ini yang aku terapkan di morning routine aku. Kalau aku sih pribadi merasa begitu aku bisa memulai hari aku dengan produktif, kinds of sets a more positive vibes for the day. Jadi for me this book is a must read. Buku kedua yang aku rekomendasikan adalah, judulnya cukup panjang, One Small Step Can Change Your Life, The Kaizen Way, ditulis oleh Robert Maurer. Mungkin kalian pernah dengar istilah Kaizen. Jadi kalau menurut buku ini, Kaizen didefinisikan sebagai continuous small steps towards improvement. Ada satu quotes di awal buku ini yang cukup mewakili seluruh isi buku ini, yaitu A journey of 1,000 miles must begin with the first step. Buku ini buku yang cukup tipis. Aku baca buku ini di Scribe dan tebelnya cuma sekitar 140-an halaman dan dibagi menjadi beberapa chapter. Jadi chapter pertama itu kurang lebih menjelaskan apa itu Kaizen dan kenapa Kaizen ini bisa ampuh banget untuk mengubah hidup kita. Lalu di bab-bab selanjutnya dibahas langkah-langkah praktis untuk mengaplikasikan Kaizen dalam hidup kita. Salah satu contoh di buku ini, seorang wanita disarankan untuk jalan kaki 1 menit aja setiap harinya di depan TV. Jadi wanita ini udah usia separuh baya dan
dia cukup stres di kerjaannya dan dia kayak nggak punya waktu sama sekali untuk olahraga. Terus akhirnya ada dokter yang menyarankan, coba deh kamu olahraga di depan TV, karena wanita ini setiap malam hobinya nonton TV. Olahraga di depan TV 1 menit aja setiap harinya, jalan kaki aja. Saran dokter itu begitu ringan dan begitu gampang dilakukan, akhirnya wanita ini nurut, dan setelah berbulan-bulan dia jalan kaki 1 menit di depan TV, akhirnya 1 menit itu meningkat jadi 2 menit, jadi 3 menit, dan akhirnya wanita ini bisa olahraga setiap harinya selama 30 menit sesuai dengan rekomendasi yang seharusnya. Buku ini buku yang menarik banget untuk dibaca, dan karena sekarang aku lagi baca buku Atomic Habits karya James Clear yang pastinya udah hampir diketahui oleh semua pecinta buku-buku self-help. Dan begitu baca Atomic Habits, aku merasa banyak banget hal di buku itu yang ada di buku ini juga. Dan keduanya bisa saling melengkapi. So, you can try to read this one, terutama bagi kalian yang mau menambah kebiasaan-kebiasaan baik di tahun yang baru ini. Buku ketiga adalah The Four Tendencies karya Gretchen Rubin. Mungkin kalian udah pernah dengar buku yang judulnya The Happiness Project. Nah, penulisnya sama dengan penulis buku ini, yaitu Gretchen Rubin. Buku ini membahas tentang tendensi atau kecenderungan. Jadi yang dimaksud dengan tendensi di sini adalah bagaimana seseorang merespon ekspektasi internal maupun eksternal. Bingung ya? Jadi gini, di buku ini Gretchen Rubin membagi ekspektasi menjadi 2 kategori, yaitu ekspektasi internal yang datang dari diri kita sendiri. Contohnya adalah ketika kita bikin resolusi tahun baru, kita punya ekspektasi dari dalam diri kita sendiri untuk mematuhi resolusi itu. Nah, itu contohnya. Yang kedua adalah ekspektasi eksternal atau yang datang dari orang lain. Misalnya bos kita minta kita untuk mengerjakan tugas tertentu sebelum deadline. Itu kan ekspektasi bos terhadap kita ya, jadi itu ekspektasi orang lain. Nah, berdasarkan cara kita merespon ekspektasi internal dan eksternal, Gretchen Rubin membagi kita menjadi 4 kategori. Yang pertama adalah upholder. Upholder ini berarti dia dapat memenuhi ekspektasi eksternal maupun internal. Yang kedua, obliger, yang dapat memenuhi ekspektasi eksternal dengan baik, tapi nggak bisa memenuhi ekspektasi internal dengan baik. Lalu ada questioner, ini kebalikannya obliger. Jadi kalau questioner ini, dia bisa memenuhi ekspektasi internal dengan baik, tapi nggak bisa memenuhi ekspektasi eksternal. Lalu yang keempat ada rebel, seperti namanya. Jadi rebel ini nggak bisa diharapkan. Jadi rebel ini nggak bisa memenuhi ekspektasi apapun, mau eksternal maupun internal dengan baik. Tapi perlu diingat bahwa keempat tendensi ini nggak ada satupun yang lebih superior. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Dan kalau kalian mau tahu kalian masuk ke tendensi mana, ada kuisnya di websitenya Gretchen Rubin, nanti akan aku lampirkan linknya di description box. Nah, buat apa sih kita mengenal tendensi kita dan buat apa kita mengenal tendensi orang lain? Di buku ini dibahas lengkap, jadi salah satu yang aku ingat banget sampai sekarang, sejak aku pertama kali beli dan baca buku ini di tahun 2017, adalah kalau kita bisa mengenal tendensi kita bisa tahu kenapa kita susah banget melakukan sesuatu dan apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa memenuhi ekspektasi. Kalau aku contohnya, aku tipe orang yang susah banget bangun pagi. Jadi kalau karena aku ini seorang obliger, aku nggak bisa memenuhi ekspektasi internal dengan baik. Jadi kalau aku sendiri yang niat ingin bangun pagi, biasanya aku gagal. Tapi kalau misalnya ada orang lain yang mengharapkan aku bangun pagi, jadi ekspektasi itu datang dari luar, misalnya aku ada janjian mau ketemu sama teman, atau ada urusan kerjaan, atau urusan sekolah dulu, aku bisa bangun pagi. Karena aku merespon atau memenuhi ekspektasi eksternal dengan baik. Nah, di buku ini aku belajar lagi gimana sih caranya setelah aku mengenal tendensi aku sebagai seorang obliger supaya aku bisa bangun pagi
Dan setelah kita tahu tendensi kita, buku ini juga membahas lengkap banget gimana kekurangan dan kelebihan masing-masing tendensi, terus campuran-campuran antara tendensi ini. Jadi bisa kita lihat kalau tendensi ini bukan berupa 4 lingkaran terpisah, tapi 4 lingkaran dengan irisan-irisan di antara mereka. Jadi seorang obliger itu bisa jadi merupakan campuran antara obliger dan rebel atau obliger dan upholder. Buku ini bagus banget dibaca untuk kalian yang mau memaksimalkan potensi diri kalian. Buku yang keempat adalah Make Your Bed yang ditulis oleh seorang mantan tentara, seorang pensiunan Navy SEAL di Amerika yang bernama William McRaven. Jadi buku ini adalah pengembangan dari kata-kata sambutan, pidato sambutan Pak William ini waktu dia menghadiri upacara wisuda alma maternya di tahun 2014 di University of Texas. Kata sambutannya cukup terkenal dan cukup viral di masa itu. Kalimat yang paling terkenal dari pidato itu adalah, "If you want to change the world, you start by making your bed." Dan itulah yang menjadi judul buku ini. Dengan kita beresin tempat tidur kita, the first thing after waking up in the morning, itu artinya kita udah melakukan satu tugas kita di hari itu dengan baik. Amit-amit misalnya di sepanjang hari itu semua tugas yang harusnya kita kerjakan gagal karena satu dan lain hal, seenggaknya ada satu hal yang udah kita lakukan dengan baik. Ada total 10 pelajaran hidup yang didapatkan oleh William McRaven selama dia menjalani pendidikan di Navy SEAL dan selama karirnya sebagai tentara. Jadi 10 pelajaran hidup itu dia tuangkan dalam buku ini. Buku ini nggak tebal, hanya 79 halaman versi Kindle-nya. Selain chapter Make Your Bed, ada satu chapter lagi yang aku suka secara pribadi, yaitu chapter tentang Life's Not Fair. Jadi apapun yang kita lakukan, hidup ini memang nggak adil. Tapi saat hidup itu berlaku nggak adil ke kita, ya udah, we must go on with our lives. We must drive on. Kalau kalian nggak gitu suka genre buku-buku self-help kayak gini, mungkin kalian bisa baca buku yang ini dulu. Karena di antara 4 buku yang aku rekomendasikan tadi, ini yang paling tipis, terus bahasa Inggrisnya juga gampang banget dicerna. So that's all for today's video. Thanks for watching. Please like this video if you like this kind of content, and don't forget to subscribe and hit the notification bell so that you can get informed every time I release new videos. See you in my next video. Bye bye.